izinnya masih dikit ya. Oh iya, si apa tadi izin si Dea Kalika. Enggak izin, ada acara. Iya nanti. Itu anak nampak Rina gitu. Enggak. Oh, kita aja nampak dia. Kok nampakku bu, berbinar-binar orang tuh. Kadang orang itu enggak nampak kita aja, dia malu-malu gitu loh. Buka kameranya ya, yang sudah bergabung. Satu-satu mungkin kayaknya dia. Masih 3 orang. Kalau hari Sabtu dia baru 4. 4 tuh enggak banyak dia. Udah masuk Nurul. Udah SMP. Nurul SMA juga? Enggak. Juga ya. Hari Rabu agak sepi, enggak rame-rame. Iya, Selasa yang rame. Nanti ada Jumat baru ada Erwin. Buka kameranya ya, yang sudah bergabung. Api juga. Itu buku siapa? Ada yang di bangku luar. Muyung. Mana? Oh, punya Muyung. Punya Mister mau balikkan bukunya. Sylvia ini nggak masuk ya? Ya nak. Sylvia ini nggak masuk ya? Berarti semalam masuk lagi pulang dulu dari sini. Ada semalam dikasih si Yusro. Udah kunci semalam kan? Jangan dikunci lagi. Kita mulai aja ya, walaupun masih sedikit yang bergabung. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 10A dan B? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita untuk pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kalau minggu lalu kita sudah membahas syarat berhasilnya suatu kesepakatan atau negosiasi, lalu juga kita sudah membahas tentang syarat. Terus kita udah mempelajari tentang apa lagi ya? Kan syarat tercapainya negosiasi udah. Terus juga faktor keberhasilan negosiasi juga kita sudah bahas ya. Nah, sekarang anak-anak ustazah, kita sama-sama mempelajari tentang unsur-unsur pembangun yang terdapat pada teks negosiasi. Ya, unsur-unsur ini dia ya, pembangun yang terdapat pada teks negosiasi. Sudah terlihat di monitornya? Ada. Halaman 155. Kalian ada buku ya? Ada. Oh, yang ada buku halamannya 155. Udah? Sudah terlihat itu di monitor masing-masing? Sudah. Materinya oke, sudah ya. Nah, jadi anak-anak ustazah, pada teks negosiasi itu terdapat suatu unsur pembangun. Ada 4 unsur pembangun yang mana ini nanti harus wajib kalian catat ya di buku tulis. Yang pertama itu ada apa?
Ya, partisipan, apa itu partisipan? Jadi partisipan itu adalah pihak yang menyampaikan pengajuan dari pihak yang menawar. Ya, partisipan adalah pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Jadi partisipan ini adalah orang pembelinya, maksudnya yang mengajukan negosiasi tersebut atau pihak yang menawar. Pada beberapa negosiasi untuk memecahkan konflik atau pertikaian, ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara, penengah atau pemandu. Oke. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Coba Ustazah tanya, ketika kita mau membeli sesuatu, ya, kita punya kepentingan tersendiri nggak kenapa kita mau membeli itu? Ya, sama tidak kepentingan kita dengan kepentingan si penjual? Sama aja. Hah? Kok sama? Kan Beda lah. penjual itu mendapatkan keuntungan juga. Iya, maksudnya sama-sama penting tapi beda kan kepentingannya kan? Emang si pembeli dapat untung rupanya? Enggak lah. Kan dia bayar, tapi pembeli mendapatkan barang atau Jasa. Nah, kalau penjualnya, pedagangnya mendapatkan iya keuntungan dari apa yang dia jual, itu maksudnya. Jadi sama-sama memiliki kepentingan, tapi kepentingan itu pasti berbeda. Maka di sini dapat kita simpulkan tidak boleh kita itu istilahnya apa namanya ya? Maksudnya itu harusnya kita saling ridho antara pembeli dan pedagang tersebut. Jangan sampai ya diuntung apa ya? Jangan sampai kita malah pembeli itu yang memanfaatkan keadaan seperti itu maksudnya ya. Jadi kita juga harus tahu juga kebutuhan dari si pedagang ya, yang mana kita berbeda kepentingan ya. Yang satu kita bisa dapat barang atau jasa, si pembelinya, penjualnya bisa dapat keuntungan dari apa yang dia jual. Oke, yang ketiga ada pengajuan dan penawaran ya. Pastilah yang mengajukan siapa anak-anak Ustazah? Yang mengajukan pengajuan itu ini partisipan, pihak yang menawar kan gitu kan. Pengajuan itu pengajuan itu si pembeli ya, si pembeli, si pedagang ya. Ya kan, dan penawaran itu si penjual. Tapi nanti ini ada pembahasannya, Ustazah lupa. Pengajuan dan penawaran itu memang siapa itu anak siapa? Pengajuan itu entah si pembeli entah si pedagang. Lupa Ustazah, kalau nggak salah pengajuan itu si pedagangnya gitu, penawarannya itu si pembeli, tapi nanti ada contohnya ya. Kita lanjutkan saja. Yang keempat, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ketika tidak tercapai kesepakatan berarti tidak terjadi negosiasi. Pernah gagal nggak dalam bernego? Pernah, berarti itu gagal ya, nggak terjadi negosiasi. Tapi kalau ada kesepakatan berarti berhasil. Itu dia ya. Nah, itulah 4 unsur pada teks negosiasi. Nanti boleh dicatat. Nah, ini kita sekarang masuk ke kegiatan kedua, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Ya, jadi kamu sudah memahami bahwa tujuan negosiasi adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Untuk itu diperlukan cara yang tepat agar perbedaan tersebut dapat terselesaikan tanpa menyebabkan kerugian satu pihak. Baik pihak yang menyampaikan pengajuan maupun penawaran harus melakukan dengan cara yang tepat. Nah, sekarang kita ini ya. Coba. Oh, ini udah ya. Nah, ini kesimpulannya aja. Nih, bagaimana cara kita menawar serta istilahnya melakukan pengajuan dan penawaran, yaitu harus dilakukan dengan sikap
sopan ya. Baik pembeli maupun pedagang dalam Baik pembeli maupun pedagang dalam menyampaikan pengajuan maupun penawaran itu harus bersikap sopan, tidak menekan pihak lain. Paham ya? Kita tidak memaksa ya. Jadi biar agar saling ridho kan gitu. Serta disertai dengan alasan. Dalam negosiasi menyampaikan alasan merupakan cara halus untuk membujuk pihak lain. Jangan kalian kasih alasan yang enggak logis. Ya, kalau mau negosiasi tercapai harus menyampaikan alasan dengan cara yang logis dan halus gitu anak-anak ustazah ya. Sekarang ini udah kita bahas sebenarnya ya minggu lalu. Syarat tercapainya persetujuan udah. Ini juga udah. Masih ingat nggak waktu cerita si anak minta belikan handphone? Kan ada faktor penyebab keberhasilan negosiasi kan, Nak? Ada nggak di situ? Alasannya? Iya ya kan, dia itu menyampaikan dengan meyakini ayahnya bahwasannya dia menggunakan handphone untuk Pembelajaran. iya, padahal enggak juga ya kan. Tapi dah logis alasannya, maka dibelikan ayahnya lah handphonenya. Itu maksudnya faktor penyebab keberhasilan. Jadi nanti kalau ujian ada pertanyaan bagaimana faktor penyebab keberhasilan pada teks negosiasi di atas. Jadi kalian pilih yang mana yang dapat meyakini si yang mau kita yakini tersebut. Misalnya si ayah tadi kan, bagaimana dia bisa yakin kan seperti itu. Bagaimana bisa ada keberhasilan negosiasi yang dibuat oleh anaknya itu seperti apa. Jadi itu yang harus kita jelaskan anak-anak ustazah. Nanti ada tuh biasanya di ujian. Lalu ini tidak memaksa pihak lain. Contohnya nih. Oh, ini dia. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi itu pertama, alasan yang disampaikan mampu meyakinkan ayah bahwa pilihan si anak itu tepat. Yang tadi ya kalian bilang bahwasanya handphonenya hanya untuk digunakan untuk keperluan sekolah, betul. Lalu yang kedua, faktor keberhasilannya adalah tidak memaksa pihak lain. Pihak yang kita minta itu tadi ya, contoh, ayah, iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Oh, kalau ini beda lagi ceritanya anak-anak ustazah. Kalau ini seorang ayah yang berdiskusi dengan anaknya untuk memilih jurusan. Jadi ayahnya minta bahwasannya anaknya ini masuk ke SMA saja, sementara anaknya mau masuk ke SMK ya, bukan SMP ya. Nah, jadi inilah dia. Ayahnya maksa nggak di sini? Jadi ayah sarankan ke SMA aja ya. Maksa nggak? Kalau menyarankan itu nggak maksa kan? Kalau maksa pasti tahu lah kalian ya kan. Kalau maksa kayak mana ya kan? Kan kalian anak-anak. Maksudnya kalian kan punya orang tua gitu kan, pasti tahu mana perbedaan kita memberikan saran, mana dia yang harus ya kita lakukan kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, ada kesediaan partisipan untuk berkompromi, menerima perbedaan pendapat. Contohnya ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah, ini adalah sebuah kompromi. Artinya kita menerima perbedaan pendapat. Oke, dah kita lewati. Jadi nanti ini ya, kita belum ada latihan minggu lalu ya kan. Nanti aja lah itu latihannya, kita lewatkan dulu bentar. Oh iya. Tunggu ya. Oh, ini ya anak-anak ustazah, jadi nanti takutnya lupa. Kalian kan kita sudah baca 3 judul. Pertama itu tentang pedagang dan pembeli itu ya nak. Baru HP baru, lalu juga terima kasih Bu Mia. Jadi nak, ustazah mau kalian membuat
faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Ya, buat faktor penyebab keberhasilan negosiasinya itu dalam satu judul satu aja. Ya, misalnya pedagang dan pembeli, mana faktor keberhasilannya? Lalu HP baru, mana faktor keberhasilannya? Dan terima kasih Bu Mia. Nah, anak-anak ustazah sekalian tidak perlu membuat bukti kutipan. Hanya membuat faktor penyebab keberhasilan pakai bahasa sendiri. Gampang sekali tugasnya ya. Ya, tugasnya kalau bisa dikumpulkan nanti sore. Kalau nggak bisa besok pagi terakhir. Dapat dipahami anak-anak ustazah? Bisa? Paham ya? Jadi 3, pedagang dan pembeli, HP baru, dan terima kasih Bu Mia. Jadi ada 3 faktor penyebab keberhasilannya. Jadi setiap judul satu-satu aja, ya. Ininya nggak usah dibuat bukti kutipannya. Gampang kali memang tugasnya. 2 menit siap ya. Oke. Nah, ini nanti. Sekarang kita mau baca tentang. Nah, kita hari ini masuk ke materi menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Nah, apa itu pola-pola penyajian? Maksudnya itu adalah bentuk teks negosiasinya. Jadi anak-anak ustazah, negosiasi itu kan bisa dilakukan secara tulis dan lisan dan tulisan. Nah, iya betul. Jadi ada dia pola-pola penyajian teks negosiasi. Kalau dia tulisan anak-anak ustazah, dia bisa berupa ada dia yang dialog, ya kan? Ada dia bisa berupa itulah dialog percakapan. Ada yang berupa narasi, ya kan? Narasi itu adalah suatu cerita. Nah, sekarang kita baca ya, betul. Nih, pada bagian awal kamu telah membaca contoh-contoh teks negosiasi. Ya, dari pedagang dan pembeli, HP baru, dan terima kasih Bu Mia. Mana di situ yang pola penyajiannya dialog? HP baru saja. Yang dialog HP baru terus. Tapi kalau HP baru itu dia mana dialog? Iya, betul. Itu baru dialog anak-anak ustazah. Baru ada narasi. Yang narasi siapa? Yang mana? Yang narasi semua. Yang narasi semua itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah gabungan antara narasi dan iya, yaitu pada saat teks HP baru dan terima kasih Bu Mia. Ya kan, beda nggak anak-anak ustazah? Beda. Kalau pedagang pembeli tadi mana ada narasinya, cuman dialog aja dia, ya kan? Iya, gitu anak-anak ustazah ya. Jadi kedua bentuk penyajian teks negosiasi tersebut merupakan wujud negosiasi lisan yang dituliskan. Nah, ini maksud ustazah. Sebenarnya negosiasi itu negosiasi itu yang kemarin kita baca minggu lalu itu semuanya sebenarnya negosiasi lisan. Maksudnya itu adanya dari mulut kita memang berbicara, bukan kita tulis, ya. Itu negosiasi lisan yang dituliskan di buku, gitu anak-anak ustazah. Namun, tahukah kamu bahwa selain itu ada juga bentuk negosiasi tulis? Nah, tadi ada yang bentuk lisan, ada yang tulis. Pedagang dan pembeli tadi itu lisan. Bu Mia itu lisan juga. Ayah itu juga lisan. Yang ayah beli HP baru untuk anaknya itu juga lisan. Yang tulis inilah nak, yaitu surat lamaran Betul, itu surat lamaran pekerjaan termasuk negosiasi. Siapa yang bisa jawab? Menurut kalian surat lamaran pekerjaan termasuk teks negosiasi atau enggak? Memang kita kalau misalnya mau menempati sesuatu pekerjaan bisa rupanya kita negosiasi. Bisa. Iya ya. Oh iya, betul. Iya ya. Iya, betul. Tapi yang di buku ini yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang negosiasi surat penawaran pemesanan barang.
Ini contohnya. Lazizan. Ya, pernah lihat ini enggak? Surat penawaran produk seperti ini enggak, anak ustazah? Enggak. Enggak ya. Jadi kita baca dulu lah ya. Jadi Lazizan itu nama Toko. Nah, jadi nama tokonya Lazizan Ice Cream dan Bakery. Ya. Lalu juga hal penawaran produk spesial. Berarti di sini dia akan melakukan penawaran tentang produk yang ada di toko tersebut. Kepada siapa surat itu dikirim? Kepada Iya, siapa pembelinya situ di surat itu, tengok apa? Marhaban Wedding Marhaban ya Ramadan. Yang terhormat Marhaban Wedding Akhirnya bacanya organizer. Ya, kepada ini kan si Marhaban Wedding ini. Nah, lalu dia mengajukan apa? Nih, dengan hormat. Lazizan Ice Cream and Bakery adalah sebuah perusahaan kuliner yang menyediakan ice cream dan roti untuk kepentingan pesta perkawinan. Kami sudah berpengalaman puluhan tahun melayani pelanggan, terutama perusahaan penyelenggara pesta perkawinan, ulang tahun, dan berbagai event besar lainnya. Kami hanya menyediakan produk kuliner bercita rasa tinggi dengan penampilan elegan. Dalam rangka pembukaan cabang baru di Kota Batu, kami menawarkan harga khusus selama masa promosi bulan April sampai Mei. Jenis produk dan harga barang dapat dilihat pada brosur terlampir. Harga dan ketentuan berlaku. Keterangan lebih lanjut hubungi customer service kami melalui nomor HP sekian-sekian. Percayakan kebutuhan perusahaan Anda pada kami, katanya kan. Udah, berarti dia mau mengajukan apa Lazidan ini? Siapa yang tahu? Kita hari besar gitu yang menawarkan besar. Penawaran produk sih. Iya, produk apa yang dijualnya? Ice cream dan Iya, kue-kuean juga ada ya kan, seperti itu kan. Jadi gini anak-anak ustazah, ini nanti pekerjaan kita selanjutnya. Nanti kalian yang akan membalas surat ini, tapi nanti nggak sekarang. Ini nanti ustazah mau entah untuk nilai praktek ya, biar keren aja gitu. Kayak mana kalian mau buat balasan surat itu seperti apa? Jadi kan ini belum ada balasan suratnya kan, anak-anak ustazah kan? Belum kan? Ini masih pengajuan aja nggak? Iya, aja. iya. Jadi nanti kita sebagai yang mau memakai lazizan tersebut, kitalah yang akan menawar. Ya, kita berhak untuk menawar. Contoh, misalnya dia ada kue tingkat 3, kue bolunya. Terus dia ada misalnya roti-rotian, ada es krim rasa apa, itu kalian sendiri yang berilustrasi. Ya, kan di sini kan nggak ada dilampirkannya menu-menunya. Jadi kita sendiri yang membuat menu-menunya. Maksudnya kita pilih menu yang mana. Misalnya kita memesan es krim berapa kilogram seperti itu kan. Lalu misalnya kue tart misalnya 3 tingkat. Terserah kalian buatnya nanti kayak mana. Pokoknya kalian harus berhasil melakukan negosiasi, membuat surat. Ya, tapi nanti ini kita buat ya, untuk yang tugas sekarang itu hanya faktor keberhasilan saja. Jadi surat ini anak-anak ustazah termasuk negosiasi lisan atau tulisan? Tulisan. Jadi ini nggak dilisankan, memang dia memang dibuat secara tulisan. Jadi nanti kalau kalian punya buka usaha sendiri, beginilah kalian buat suratnya anak ustazah. Nih, buat suratnya seperti ini ya. Nah, ini namanya surat penawaran. Apakah surat penawaran itu hanya berupa makan makanan? Enggak ya kan, banyak surat penawaran tanah pun ada ya kan, penjualan toko kan gitu, banyak. Apa yang kalian tahu selain jual makanan? Baju. Terus itu apa lagi penawaran, untuk apa? IO ya kan? Kayak gitu-gitu tuh orang nikah. Barang elektronik bisa. Lalu juga misalnya penawaran untuk apa tuh namanya ya,
Kalau terata itu kan, ini kan beda sama yang kayak terata, beda ya kan, kursi-kursi. Tangan bunga. Ah, bisa kayak gitu. Banyak loh penawaran itu. Tapi inilah Ustazah mau kasih contoh aja bahwa inilah dia yang termasuk negosiasi tulis ya, tulisan. Jadi biar tahu Ananda sekalian. Itu ya. Nih. Nah, nanti kita mau disuruh buat balasan suratnya. Nih nanti tugas selanjutnya. 2 minggu lagi. Oke. Sampai di sini paham tentang teks negosiasi tulis dan lisan? Paham, Zah. Udah habis waktunya. 1 menit lagi. Ada yang mau bertanya, Nana Ustazah? Tentang teks negosiasi? Silahkan ya, masih ada waktu sedikit lagi. Soalnya mau bahas tentang struktur udah nggak cukup lagi waktunya. Ya. Ada yang mau bertanya? Enggak. Syarat-syarat nggak ada, Zah. Betul, nggak ada. Brosur itu termasuk penawaran nggak sih? Tentang apa dulu brosurnya? Brosur barang-barang gitu kan biasa orang kalau Iya. di mall itu kan ngasih brosur. Bisa. Sales-sales gitu. Iya, itu termasuk penawaran, tapi belum dilakukan negosiasi nak di situ. Kalau di sini kan kita mau berinteraksi untuk negosiasi ya kan. Tapi brosur tersebut kan dia tidak tidak perlu adanya balasan. Kalau brosur ya nggak perlu, nggak perlu kita kirim surat sama dia, cukup aja kita datangin tempatnya atau kita langsung membeli produk tersebut. Dan barangkali negosiasi dilakukan ketika bertemu langsung. Contohnya gini, ada brosur elektronik, misalnya gitu kan Sipa? Ya kan Sipa? Ya nggak Sipa? Iya. Ya, misalnya mau produk elektronik gitu kan. Sipa lihat nih, ada remote TV, ada TV besar gitu kan. Sipa mau beli. Pasti Sipa nggak ngirim surat dulu kan sama dia kan? Ngirim nggak? Enggak lah, Zah. Enggak lah. Ya makanya Sipa itu pasti udah nggak tulis lagi negosiasinya, tapi Lisa. Dia nggak? Beda kan? Nah, pasti Sipa datang langsung ke toko. Iya, brosur termasuk dia iklan penawaran. Maksudnya surat bukan surat ya, tapi bukan negosiasi, belum ada. Tapi kalau yang tadi ini memang negosiasi, kita dimintanya untuk beli, tahu kalian kan? Kita disuruhnya untuk menawar. Dia memang menawarkan kita produk dia dan kita yang memilih nanti kita buat surat balasannya. Tapi kalau brosur, nah itu namanya beda lagi. Itu namanya ya brosur penawaran. Nah, beda dia ya. Pasti Sipa langsung datang ke tempatnya, langsung Sipa pergi. Mana pernah kita kasih surat lagi yang terhormat. Memang dibuatnya yang terhormat di situ di brosur. Nggak ada kan? Ya kan? Beda brosur dengan surat ya. Brosur itu dia itu bukan surat. Iklan. Ya, paham ya? Iklan. Diskon besar-besaran kan ada gitu brosur, ya kan? Gitu. Itu namanya brosur memang, bukan yang nggak ada pakai yang terhormat. Masa awak mau beli pakai yang terhormat lagi? Itu anak Ustazah. Dapat dipahami? Bisa ya dipahami ya antara brosur dan surat ya. Brosur Ulun Nuha kan nggak ada pakai yang terhormat. Kalian tengoklah. Ada. Kalau kalian dapat brosur Ulun Nuha, harus kalian tulis negosiasinya. Kan nggak mungkin kalian negosiasi SPP kan? Ya kan? Pasti kalian langsung datang ke sekolah kan gitu. Gitu ya kira-kira ya. Bisa dipahami ya? Bagus ya. Jadi jangan lupa ya tugasnya ya. Apa tugasnya? Apa tugasnya? Faktor penyebab keberhasilan. Bagus. 3 aja, pakai bahasa sendiri aja. Gampang kali tugasnya ya. Mohon kali. Apa tuh? Hilang orangnya. Iya. Apa Sipa? Sipa tadi yang manggil. Nggak jadi? Nggak dapat tadi, Zah. Apanya nggak dapat? Yaudahlah ya. Tugasnya. Loh. Tugasnya yang ini tadi. Halaman, kan anti punya buku kan? Halaman. Nih. 159. Mana, Zah? Apa? Yang nggak ada bukunya?
Oh nggak apa-apa, kan ada PDF-nya, udah pernah Ustazah kirim, baru habis nih. Tapi dulu ada yang Ustazah kirim. Iya, Zah. Ya, Ada, Zah. udah ya, ini ya. Lihat aja, nah itu buku. Kirim ya, Zah. Besok pagi lah. Kok bisa jangan paling lambat lah, paling luan. Jangan kalian punya mental paling lambat. Ya. Kok bisa ya? Kok bisa cepat kalian dapat 100 kan gitu. Dah. Nih, ya 3 ajanya. Oke, anak-anak ustazah? Kirain kelas 11 ini, rupanya kelas 10. Oke, jadi sampai di sini dulu ya materi yang ustazah jelaskan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Dan semoga anak ustazah selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat ya. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah anak-anak kita nih, nih. Muka-muka belum mandi nih orang ini nih pasti. Senyum-senyum ya kan. Dah. Udah selesai kan? Udah lah.